Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2391 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya, di mana dia dibesarkan, yaitu di Nazaret, dan menjadi satu kebiasaan Yesus ketika hari Sabat, dia mendapat kepercayaan untuk membaca di salah satu ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus membaca ayat nas firman Tuhan itu, Tuhan Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari ayat firman Tuhan yang telah Yesus baca. Tapi lebih banyak orang pada saat itu yang tidak menerima penyataan Yesus bahwa pada hari ini nas ini sudah digenapi. Di saat Tuhan Yesus membaca dan mereka mendengarnya, mereka
tidak percaya kepada Yesus. Saudara, kalau bicara tentang Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan seterusnya, ini bicara bahwa mereka harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka tidak menerima itu. Makanya banyak orang yang marah ketika Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu sama. Artinya mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Mesias yang diurapi, yang dijanjikan kepada Israel untuk membebaskan umat Tuhan. Mereka tidak percaya pada perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ada pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama, Saudara, percayalah pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang itu tidak percaya pada perkataan Yesus? Saudara, karena mereka tahu siapa Yesus. Karena mereka mengenal keluarganya. Firman Tuhan ini katakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka mengenal siapa orang tua Yusuf serta saudara-saudaranya. Karena Yesus pada saat itu memang hidup di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Firman itu yang dinubuatkan para nabi, yang dalam konteks ini yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah penggenapan atas semua nubuatan-nubuatan para nabi. Yesus menggenapinya melalui kedatangannya, tetapi banyak orang yang tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang yang tidak melihat Yesus secara mata jasmani, tetapi percaya di dalam hatinya. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara dan saya, walaupun kita secara jasmani tidak pernah melihat rupa Yesus pada saat itu, tapi kita percaya kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Daripada mereka yang melihat Yesus secara jasmani tetapi tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita mau belajar percaya. Amin. Saudara, percaya berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Percaya di sini berarti setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita mempercayainya, kita meyakininya bahwa firman Tuhan itu bicara kepada kita. Dan kita imani, aminkan bahwa yang berbicara kepada kita adalah Sang Firman. Amin. Makanya saudara, selalu saya ingatkan di tengah jemaat, di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, mari kita mau duduk diam dengar firman. Amin. Mari kita mau menghormati kehadiran Tuhan yang sedang berfirman kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, HP saudara kalau tidak penting, jangan saudara. Mari kita mau fokus di saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau mau jujur, kalau kita sudah pegang HP di saat firman Tuhan, kadang-kadang kita nggak fokus. Kita buka medsos kita, padahal di saat firman Tuhan disampaikan. Saya mau tanya, di saat saudara berbicara dengan seseorang, tapi orang itu, dia main HP, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara tersinggung, pasti saudara marah, betul? Terlebih lagi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, saudara nggak fokus pada
penyampaian firman Tuhan itu, saudara lebih fokus pada HP saudara. Apalagi ada yang terlalu di saat ibadah tidur, saudara. Saudara nggak menghormati kehadiran sang firman yang sedang berbicara melalui hamba Tuhan, yang berbicara di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara tidak menghormati, tidak menghargai, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar percaya. Kita meyakini bahwa firman Tuhan itu berbicara untuk kita, mengoreksi kehidupan kita, menegur, menasehati, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kita. Amin. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan itu dan mempercayai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga jadi seperti Yesus, menggenapi firman. Mari kita menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan dengan cara apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bisa menggenapi firman Tuhan dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerima, mereka percaya, meyakini itu, dan mereka menggenapi firman Tuhan itu dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar menghargai hamba Tuhan. Amin. Saudara, yang berbicara dengan mereka ini bukan sekedar hamba Tuhan, Tuhan Yesus sendiri. Tetapi mereka tidak hargai, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali mengenal orang-orang pengusaha hebat yang diberkati, saudara. Saya melihat mereka. Mereka sangat-sangat menghormati hamba Tuhan. Tapi ada juga yang tidak menghormati, banyak, saudara. Tapi yang saya lihat, saya bertemu dengan orang, saudara, walaupun dia sudah tua, saudara, seringkali ketemu dengan saya, saudara, menundukkan kepalanya. Tanda dia menghormati, menghargai hamba Tuhan. Makanya saya lihat tidak heran orang ini diberkati Tuhan. Banyak orang, saudara, kalau susah rendah hati, tapi kalau sudah kaya, saudara, jadi tinggi hati, saudara. Tapi saya mengenal beberapa orang, walaupun mereka sudah senior, saudara, tapi kalau ketemu dengan hamba Tuhan, mereka menundukkan kepala mereka. Tanda mereka menghormati, menghargai hamba Tuhan. Makanya tidak heran, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hargai hamba Tuhan. Saudara, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, hargai mereka. Sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saudara, memang ada yang menyampaikan firman Tuhan, kita enak dengarnya, kita terhibur, kita dikuatkan. Memang ada juga yang membuat kita terlena, ngantuk, saudara. Saya percaya, saudara, itu pekerjaan iblis. Iblis yang membuat saudara tidak menerima berkat dari hamba Tuhan itu, sehingga dia buat kita ngantuk. Dia buat kita tertidur. Dia buat kita tidak fokus pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar menghargai siapapun yang berbicara di depan kita. Saudara, saya percaya itu sang firman yang berbicara kepada kita dan memakai hamba Tuhan yang sederhana itu untuk berbicara kepada kita. Hargai mereka. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang melayani firman Tuhan, mungkin dia latar belakang pendidikan jauh di bawah saudara. Status sosial juga jauh di bawah saudara. Tapi karena yang dia sampaikan adalah firman, saudara harus menghormati, menghargai dia sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Amin. Hargai hamba Tuhannya. Saudara mungkin saudara sudah punya segalanya. Sedangkan yang berbicara saudara masih bergumul. Untuk makan setiap hari saja masih harus beriman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati mereka. Karena apa, saudara? Saudara bekerja, saudara mencari uang, dan dibuat Tuhan melimpah dalam segala hal. Saudara, sedangkan hamba Tuhan, banyak yang tidak bekerja, banyak yang betul-betul melayani umat Tuhan. Mereka meninggalkan pekerjaan dan mau fokus melayani umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mendoakan saudara, mereka melayani saudara. Mereka memang fokus untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati mereka. Hargai mereka. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita menyambut hamba Tuhan, memberikan dia segelas air saja. Kalau hamba Tuhan itu punya karunia nabi, punya karunia rasul, dia seorang pelayan Tuhan, berkat Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara. Orang-orang yang menghargai dan menghormati hamba Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar menghargai hamba Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Amin. Kalau saudara menyentuh mereka, firman Tuhan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak menghargai hamba Tuhan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cari-cari masalah dengan hamba Tuhan. Amin. Hargai mereka. Hormati mereka sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, saudara, hamba Tuhan harus siap dianiaya, siap dibuli, siap ditolak, dan siap mati. Saudara perhatikan, di ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29 di sana, saudara, Tuhan Yesus menjawab permintaan mereka supaya Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di Nazaret seperti yang Tuhan Yesus lakukan di Kapernaum. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menjawab permintaan mereka dengan apa yang terjadi kepada Elia dan Elisa. Waktu zaman susah, kering, lapar, ia menolong Elisa, bukan pengusaha-pengusaha kaya, bukan para hamba-hamba Tuhan, bukan para orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi justru janda yang miskin, yang makanannya tinggal segenggam tepung dan minyak yang sedikit itu, untuk dia makan makanan terakhir bersama dengan putranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa banyak orang Israel pada saat itu, tapi yang menerima Elia adalah seorang janda di Sarfat. Demikian juga di zaman Nabi Elisa, di mana banyak sekali orang kusta di Israel, tetapi Naaman, seorang Syria, justru yang mendapatkan mujizat dari Nabi Israel yang bernama Elisa. Bukankah Israel adalah umat kesayangan Tuhan, tetapi kenapa di zaman itu, di zaman Nabi Elisa, malah justru orang non-Israel yang mengalami mujizat kesembuhan. Naaman seorang Syria, seorang Aram. Tetapi apa yang terjadi dengan Naaman? Naaman mengalami mujizat.
padahal dia bukan orang Israel. Saudara, kenapa itu harus terjadi? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, lihat reaksi dari orang-orang Nazaret. Sudah perhatikan ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudara lihat reaksi orang-orang pada saat itu. Marah, saudara. Mereka membawa Yesus ke ujung tebing. Mereka merencanakan untuk mendorong Yesus supaya Yesus bisa jatuh di tebing jurang itu. Harapan mereka, Yesus bisa cepat mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, hamba Tuhan harus siap ditolak, siap dianiaya, siap dibully, terutama siap mati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, karena waktu Yesus belum genap, saudara lihat, mujizat Tuhan terjadi. Ayat 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus siap menderita. Harus siap ditolak. Kalau selalu diterima, saudara, nggak ada tantangan, saudara. Sekali-sekali, saudara, pelayanan kita ditolak, supaya saudara tahu dan merasakan apa yang dirasakan Yesus pada saat itu. Sudah melakukan kebenaran, sudah melakukan hal-hal yang hebat, tetapi saudara lihat, justru dia menderita. Dia ditolak. Dia dibully dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa rencana orang banyak itu adalah membunuh Yesus. Makanya tadi saya bilang, menjadi hamba Tuhan sudah harus siap mati. Saudara, banyak hamba Tuhan di luar sana yang alay, lebay, saudara. Baru ada masalah sedikit, sudah keluar-keluar di media sosial, saudara. Itulah resiko kita. Menjadi hamba Tuhan ya harus siap ditolak, siap dibully, siap dianiaya, bahkan siap mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Percayalah pada firman Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang menggenapi firman Tuhan dengan apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua, kita belajar hargai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Hargai mereka sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umat Tuhan. Yang ketiga, hamba Tuhan nggak boleh cemen, saudara. Nggak boleh cepat menyerah, nggak boleh cengeng, saudara. Harus kuat. Karena hamba Tuhan itu harus siap ditolak, dianiaya, siap dibully, terlebih lagi siap mati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.